Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Jumat 4 Februari 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Meisada Sirait, inilah live update selengkapnya. PT Transnusa Aviation Mandiri melakukan uji coba pesawat Airbus A320 PKTLA dengan rute CGK KOE CGK. Pesawat itu diuji cobakan untuk melihat kesiapan airline sebelum membuka rute ke wilayah Nusa Tenggara Timur. Uji coba tersebut dilakukan pada Kamis 3 Februari. Pesawat itu membawa belasan orang yang terdiri dari staf dari Transnusa, pilot, dan juga pihak Kementerian Perhubungan selaku regulator. Untuk mengetahui info lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Pos Kupang, Irfan Hoi, yang akan menyampaikan laporannya. Halo rekan Irfan. Halo Mei, selamat siang. Selamat siang, silakan dengan informasi Anda dengan adanya uji coba Transnusa Airbus di Bandara El Tari Kupang ini, sudah resmikah Transnusa Airbus beroperasi di Bandara El Tari Kupang? Baik Mei dan Tribuners, bisa saya sampaikan bahwa berkaitan dengan uji coba pesawat Airbus milik maskapai penerbangan PT Transnusa ini belum diketahui secara pasti apakah nanti rute yang akan dilalui oleh PT Transnusa masuk juga ke Bandara El Tari Kupang. Namun dalam wawancara informasi yang diperoleh dari PT Transnusa sendiri, mereka menargetkan nantinya pesawat ini juga akan masuk ke Bandara El Tari di Kota Kupang di Nusa Tenggara Timur. Targetnya sendiri direncanakan pada bulan April 2022 mendatang ini, Mei. Demikian. Ya, kemudian bagaimana dengan biaya penerbangannya? Halo Mei. Iya. Irfan? Halo Irfan. Halo Mei. Ya. Ya, kemudian bagaimana dengan biaya penerbangannya Irfan? Baik Mei, untuk biayanya sendiri sampai dengan saat ini belum diinformasikan karena pihak dari PT Transnusa sendiri saat ini sedang melakukan uji coba uji penerbangan pembuktian sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Nah, untuk detail berkaitan dengan harganya sendiri, pihaknya dari PT Transnusa sendiri menyampaikan nantinya akan dikeluarkan bersamaan dengan jadwal pada penerbangan pertama yang ditargetkan pada bulan nanti. Demikian. Ya, kemudian bagaimana tanggapan dari pihak Bandara El Tari Kupang sendiri dan juga pemerintah setempat, maksud kami, dengan uji coba Transnusa Airbus ini? Baik Mei dan Tribuners, dari pihak Angkasa Pura sendiri, mereka mengaku sangat senang dengan hadirnya pesawat Transnusa Airbus ini, sehingga menurut mereka bahwa dengan hadirnya pesawat ini juga menambah lalu lintas pesawat yang ada di Bandara El Tari. Mereka sejak pandemi ada penurunan pergerakan pesawat yang ada di Bandara El Tari dari seharinya sebelum pandemi itu bisa dengan 50-an pergerakan pesawat, namun turun drastis menjadi 20 sampai 30 pergerakan pesawat per harinya. Sehingga dengan adanya Airbus milik PT Transnusa ini bisa dioptimalkan dan bisa kembali pada posisi awal. Demikian. Baik, terima kasih Irfan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pilot senior di PT Transnusa Aviation Mandiri. Berikut tayangannya untuk Anda. Terbang ke Labuan Bajo, tapi mungkin yang landasannya pendek sekali nggak bisa, tapi Lapu-Lapu, Labuan Bajo, Maumere itu masih bisa kita layani. Dan yang rencananya yang untuk melayani rute-rute kota-kota yang provinsi, kabupaten 180 ya, di maskapai yang 11-11 180, tapi di kita dipasang 168. Dengan akhirnya jadi lebih lega, terus ditambahkan juga kita punya ekstra galley di depan itu, biasanya kan nggak ada galley, jadi kita kasih servis lebih bagus ke penumpang, lebih banyak. Jadi dengan mengorbankan 2 row, 12 jadinya 168.
Kebakaran gudang terjadi di Kecamatan Ceper, Klaten, Jawa Tengah pada Kamis 3 Februari sore sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Akibat kejadian itu, satu bangunan yang berfungsi sebagai gudang sekaligus tempat produksi dan satu buah truk terbakar. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Solo, Ibnu Dwi Tamtomo yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Ibnu. Halo rekan Mei. Iya, silakan Ibnu dengan informasi Anda dalam kebakaran ini bagian apa saja yang terbakar? Dapat informasikan bahwa bagian yang terbakar adalah salah satu gedung yang berfungsi sebagai gudang sekaligus tempat produksi tempat pengolahan limbah plastik yang akan dijadikan untuk perabot atau perkakas di bagian rumah gitu, rekan Mei. Iya, kemudian Ibnu, apakah ada kesulitan dalam melakukan pemadaman di lokasi tersebut? Ya. Untuk dari Dinas Pemadam Kebakaran sendiri menyatakan bahwa tidak ada kesulitan terkait penanganan atau pemadaman api tersebut. Namun pihaknya menyatakan bahwa kemarin sempat terkendala akibat pemutusan arus listrik yang harus menunggu dari petugas PLN tersebut. Karena apabila tidak dilakukan pemutusan arus, dikhawatirkan akan terjadi korsleting listrik dan membuat kebakaran atau korban jiwa akibat kejadian tersebut. Jadi petugas pemadam kebakaran akhirnya menunggu dari petugas PLN terlebih dahulu untuk mematikan arus yang masuk ke gedung tersebut. Sehingga proses pemadaman atau pengondisian evakuasi di wilayah tersebut atau di gudang tersebut berjalan dengan aman. Begitu kan? Iya, kemudian Ibnu dapat Anda informasikan bagaimana kronologi singkat dari kejadian kebakaran tersebut? Ya, kronologinya berawal dari petugas gudang atau penjaga begitu sedang berjaga di depan beserta 3 temannya. Saat itu sedang dari posisi bagian belakang berpindah ke bagian depan begitu, dan selang beberapa menit kemudian mendengar ada suara ledakan. Itu terjadi sekitar pukul 17.30, dan saat mendengar itu penjaga langsung menuju ke sumber suara untuk memastikan apa yang terjadi. Saat melihat terjadi korsleting listrik hingga terjadi ledakan dan muncul api yang menjalar begitu, sempat ada tindakan yang dilakukan oleh penjaga keamanan untuk melakukan pemadaman. Namun saat melihat di samping gudang atau bangunan tersebut ada truk yang masih aktif berisi bahan bakar solar, sehingga penjaga tersebut mengurungkan niatnya dan segera menghubungi pemadam kebakaran untuk melakukan evakuasi. Dan selang 15 menit kemudian, setelah melakukan panggilan kepada pemadam kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran mampu untuk mengkondisikan bangunan tersebut. Itu kan. Ya, baik. Terima kasih Ibnu Dwi Tamtomo dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Marcelus Kela Nangame, salah seorang wasit futsal, dipukul oleh 3 orang tim futsal Nusantara saat pertandingan melawan tim Amor pada Sabtu 29 Januari lalu. Kejadian itu mengakibatkan ketiga pelaku berinisial RBM, ISK, dan CDM yang memukul Marcelus kini berurusan dengan hukum. Para pelaku saat ini sudah ditahan di Polsek Mimika Baru guna penyelidikan lebih lanjut. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Papua, Marcelinus Labulela yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Marcel. Halo, Mei. Iya, Marcel, silakan dengan informasi Anda, apa alasan sehingga Marcelus ini dipukul? Baik, rekan Mei dan Tribunas, dapat saya informasikan bahwa terkait pemukulan wasit yang dilakukan oleh tim Nusantara kepada Bapak Marcelus, bahwa pada saat pertandingan itu yang dilakukan antara tim Nusantara melawan tim Amor, bahwa pada saat itu telah terjadi pemukulan terhadap Bapak Marcelus. Namun awal mula pemukulan lantaran dari tim Nusantara tidak puas karena mereka mengintimidasi wasit karena berpihak kepada tim Amor. Namun hal tidak demikian dilakukan oleh wasit karena wasit ini juga merupakan wasit nasional khusus futsal yang
kebetulan memimpin pertandingan tim Nusantara dan tim Amor pada tanggal 29 Januari lalu. Namun buntut dari pemukulan ini ketika ada beberapa pemain, ada 3 orang pemain dari tim Nusantara melakukan aksi protes dan langsung dengan spontan memukul Bapak Marcellus hingga mengenai atau dengan sasaran luka di bagian dagu. Begitu rekan Mei. Ya, kemudian Marcel, bagaimana tindak lanjut dari KONI Mimika sendiri terkait kasus ini? Baik rekan Mei dan Tribuners, untuk kasus ini pihak KONI Mimika telah mengambil langkah-langkah tertentu, yaitu dengan mempersiapkan kuasa hukum dari KONI Mimika sendiri, di mana sebelumnya Sekretaris KONI Mimika, Cesar Avianto Tuna, juga mengatakan bahwa kasus ini akan dikawal dan memang harus diproses hukum karena ini berkaitan dengan olahraga, dalam hal ini futsal. Namun pihak KONI juga sudah menyediakan kuasa hukum untuk membela wasit Marcellus untuk proses masuk ke dalam proses hukum, dan memang saat ini ketiga pelaku sudah diamankan di Polsek Mimika Baru. Begitu rekan Mei. Ya, kemudian bagaimana sikap dari rekan korban saat mendengar kasus tersebut? Baik rekan Mei, adapun sikap dari rekan korban, yaitu sebagai penasehat organisasi intelektual Musa yang ada di Timika, Wakia, yaitu Bapak Yohanes Kemong mengatakan kasus ini tetap akan diproses hukum. Dan memang sempat dilakukan mediasi pada tanggal 3 Februari lalu, dan melalui proses yang panjang sehingga untuk tim Nusantara masalah ini keluarga korban atau rekan korban juga telah melaporkan kepada pihak ASKAP, Asosiasi Sepak Bola Kabupaten Mimika, bergandengan tangan dengan KONI untuk melanjutkan kasus ini. Dan dapat diketahui bahwa untuk kasus ini seperti penyampaian Kasat Reskrim Unit Reskrim Polsek Miru bahwa kasus ini atas perbuatan ketiga pelaku, mereka bertiga juga sudah mengakuinya. Dan untuk mengantisipasi segala sesuatu yang terjadi di luar, maka ketiga pelaku tersebut saat ini sudah ditahan di Polsek Mimika Baru untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Marcel atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan penasehat organisasi kaum intelektual Amungsa. Berikut tayangannya untuk Anda. Dan untuk pertandingan dalam hal ini klub Nusantara sendiri, kami akan bawa masalah ke ASKAP dengan KONI untuk bagaimana secara mekanisme pemainnya maupun klubnya akan dibicarakan di tingkat kelembagaan secara organisasi. Itu oke, akan tetap akan mendesak ke sana. Kami akan sampaikan aspirasi itu ke KONI sama ASKAP untuk bagaimana sanksinya dan lain-lain secara mekanisme organisasi. Untuk pelakunya tetap proses hukum. Maka kami ucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian, dan juga resmi kami ucapkan terima kasih kepada pihak KONI yang mana sedang mempersiapkan pengacara hukum untuk mendampingi adinda kami Marcellus. Kejaksaan Tinggi Banten menetapkan Ki AB sebagai tersangka kasus dugaan pungli kepada jasa kurir di Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis 3 Februari. Ki AB merupakan mantan Kabid Pelayanan dan Fasilitas Kepabeanan dan Cukai 1, Kantor Pelayanan Umum Ditjen Bea Cukai tipe C Soekarno-Hatta. Ia diduga telah melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pemerasan terhadap 2 perusahaan jasa kurir. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Ahmad Tajudin, wartawan Tribun Banten yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Tajudin. Halo rekan Mei dan Tribuners, selamat siang. Selamat siang, silakan dengan informasi Anda. Bisa dijelaskan mengenai Kejati Banten ini telah menetapkan oknum PNS Bea Cukai sebagai tersangka. Bagaimana situasi di sana? Baik rekan Mei, perlu diketahui bahwa Kejaksaan Tinggi Banten menetapkan 1 orang tersangka dalam kasus dugaan pungli atau tindak pidana korupsi pada jasa kurir di Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis Februari 2022 kemarin, di mana tersangka berinisial Ki AB yang diketahui sebagai mantan Kabid Pelayanan dan Fasilitas Kepabeanan dan Cukai 1 pada Kantor
Pelayanan Umum Ditjen Bea Cukai tipe C Soekarno-Hatta, di mana Asisten Intelijen Kejati Banten sendiri Adi Aksa mengatakan bahwa pemeriksaan ini dilakukan sekitar pukul 10 hingga pukul 16 sore. Diketahui bahwa KAB ini beliau merupakan PNS atau pejabat di Bea Cukai, Mei. Iya, kemudian apa dugaan Kejati Banten sehingga menetapkan KAB ini sebagai tersangka? Baik, untuk KAB ini diduga telah melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pemerasan terhadap 2 perusahaan jasa kurir, di mana dari hasil pemeriksaannya sendiri, Adi Aksa menerangkan bahwa KAB ini disangka melanggar pasal 12 huruf E dan atau pasal 11 dan atau pasal 23 UU nomor 31 tahun 19 tentang tindak pidana korupsi. Kemudian KAB ini di sini berperan sebagai kabid, di mana pada modusnya beliau menjabat sebagai kabid namun menggunakan kekuasaannya sebagai ASN memeras terhadap jasa titipan, di mana jasa kurir ini ada perkiraan ada 2 perusahaan yang telah dilakukan tindak pidana korupsi, Mei. Iya, kemudian setelah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian bagaimana proses hukum selanjutnya terhadap KAB ini? Baik, untuk saat ini dari Kejaksaan Tinggi Banten masih terus melakukan penyidikan terhadap kasus ini, sementara untuk tersangka KAB ini, Kejati Banten melakukan penahanan terhadap KAB selama 20 hari ke depan di rutan kelas 2 Pandeglang, di mana KAB ini beliau selain ditetapkan sebagai tersangka namun juga dilakukan penahanan selama 20 hari. Di samping itu, Kejati Banten juga mengungkapkan bahwa sebelumnya bahwa Kejati Banten telah mengamankan beberapa dokumen, sekitar 33 dokumen, dan juga sejumlah uang sekitar 1,16 miliar, Mei. Baik, terima kasih Ahmad Tajudin atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Asisten Intelijen Kejati Banten. Berikut tayangannya untuk Anda. Menyampaikan siaran pers ya, perkembangan penanganan perkara ya, dugaan tindak pidana korupsi, yaitu tindak pidana pemerasan ya, yang diduga dilakukan oleh KAB. Rekan-rekan sekalian, pada hari Kamis tanggal 3 Februari ini tahun 2022, tim penyidik ya, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi KAB ya, sekitar pukul 10.00 sampai dengan 16.00, rekan-rekan sekalian. Setelah dilakukan pemeriksaan, terusnya tim melakukan paparan, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi berjumlah 11 saksi, 2 ahli ya, dan 33 dokumen yang telah didapat oleh tim penyidik ya, dan termasuk juga telah menyita uang sejumlah 1.169.900.000 rupiah ya. Akhirnya tim berkesimpulan bahwa terhadap KAB ya, ditetapkan sebagai tersangka ya, dan KAB disangka melanggar pasal 12 huruf E dan atau pasal 11 dan atau pasal 23 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yunto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31
tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto pasal 21 KUHP, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Paguyuban petani di Kabupaten Sampang, Madura menggelar deklarasi dukungan terhadap Abdul Muhaimin Iskandar atau dikenal Gus Muhaimin untuk maju sebagai calon presiden 2024 pada Rabu 2 Februari. Kegiatan tersebut digelar di sebuah bangunan sejenis gazebo yang berlokasi di tengah lahan persawahan, tepatnya di Desa Taman, Kecamatan Jrengik, Sampang. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Madura, Hanggara Pratama yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Hanggara. Halo rekan Mei dan Tribun News. Ya, silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan apa faktor petani tembakau di Sampang ini mendukung Gus Muhaimin untuk maju menjadi capres. Siap, terima kasih rekan Mei. Jadi sesuai deklarasi yang digelar sebelumnya oleh puluhan petani tembakau di Kabupaten Sampang bahwa mereka menilai Gus Muhaimin pro terhadap para petani, terutama petani tembakau seperti itu. Dan di sisi lain, para petani tembakau di Kabupaten Sampang memiliki sejumlah permasalahan. Hal itu dibuktikan pada saat deklarasi, sejumlah petani mengajukan atau menyampaikan sejumlah permasalahan yang dialaminya saat ini, seperti halnya sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi, begitupun sulit menggunakan atau mendapatkan peralatan bertani atau alat modern seperti itu, rekan Mei. Dan sesuai wawancara terhadap koordinator paguyuban petani Kabupaten Sampang, Agus Hendra, bahwa saat ini pemerintah berencana merevisi peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan serta berencana menaikkan cukai tembakau. Dan rencana itu tentu membuat para petani resah karena lambat laun akan mematikan sektor pertanian tembakau dan mengancam kesejahteraan para petani tembakau. Jadi mereka atau petani tembakau di Kabupaten Sampang mengajukan atau mendukung Gus Muhaimin untuk maju ke Capres 2024 nanti. Iya, kemudian seperti apa sosok Gus Muhaimin ini di mata para petani tembakau di Madura? Baik, sesuai pernyataan dari koordinator paguyuban petani Kabupaten Sampang, Agus Hendra, jadi Gus Muhaimin selain bijaksana, Gus Muhaimin dinilai pro terhadap para petani, terutama petani tembakau, mengingat Gus Muhaimin memperjuangkan nasib para petani seperti itu. Hal itu dibuktikan dengan Gus Muhaimin meminta pemerintah meningkatkan subsidi pupuk minimal 2 kali lipat dari yang ada sekarang, sekaligus menata distribusi dan penyaluran pupuk. Kemudian meminta kepada pemerintah untuk mengamankan stok pupuk bersubsidi. Jadi alasan itu yang membuat para petani sangat mendukung Gus Muhaimin. Iya, kemudian apa harapan para petani saat ini kepada Gus Muhaimin? Nah, setelah deklarasi kemarin, para petani di Kabupaten Sampang berharap Gus Muhaimin dapat turun tentunya ke Kabupaten Sampang agar para petani bisa berdiskusi langsung atau berdialog langsung dengan Gus Muhaimin. Terlebih para petani menginginkan Gus Muhaimin melihat secara langsung kondisi petani di Kabupaten Sampang seperti itu. Ya, baik, terima kasih Hanggara Pratama atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Koordinator Paguyuban Petani di Kabupaten Sampang. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini jeritan hati sebenarnya, hati kami melihat di Sampang ini banyak sekali masyarakat tuh mengeluhkan terhadap beberapa kendala masalah yang ada di pertanian. Tetapi kita nggak bisa menyuarakan. Dikala kita mau menyuarakan, kita dari kelompok mana? Kan begitu. Hanya kita coba untuk mengumpulkan beberapa teman, beberapa petani yang ada di setiap desa, setiap kecamatan. Coba dulu. Kita harus bentuk dulu lembaganya, kita harus bentuk dulu paguyubannya. Sehingga kita itu bisa tahu apa yang harus bisa disampaikan kepada pemerintah. Kan begitu. Kalau kita tidak kompak,
Kalau kita tidak menjadi kelompok buyut, nggak bisa. Hanya suara kecil buat pemerintah. Kalau sudah seperti ini, notabene pemerintah akan melihat kita, suara kita akan didengar. Harapannya kami itu tidak ada maksud lain. Kalau masalah itu ada Caimin di dalamnya, karena kami hanya mempunyai perwakilan itu, gitu loh. Selain itu kami tidak tahu, kita harus memberitahu ke siapa. Kebetulan perwakilan Caimin menangkap aspirasi kami. Sekaligus saja sekalian, udah apa-apa. Lebih bagus kalau nanti ini menjadi penyemangat bagi kami untuk mengutarakan aspirasi kami semua. Untuk keluhannya dari petani secara di pemerintahan saat ini seperti apa? Sebenarnya teman-teman ini kayak tadi apa itu dari kalangan perahu sulitnya pupuk dibatasi. Sebenarnya kami tahu aturan itu sih, tetapi kan masyarakat kan nggak mau tahu. Pokoknya gimana pupuk gampang. Yang kedua, traktor yang diberikan hanya kepada kelompok-kelompok tani. Kalau kami bukan kelompok tani, siapa? Suara kami mau kemana? Kan begitu. Terus kesulitan air gitu ya. Sampai saat ini belum ada solusi buat kami. Kesulitan air ini harus bagaimana? Sedangkan lahan kami adalah lahan pertanian, lahan perumahan atau lahan perkebunan bukan, tapi lahan pertanian jelas. Nah, kami harus utarakan itu dan kemana? Ya kembali lagi ke kelompok ini lagi, ke paguyuban ini lagi nanti. Kita akan door to door kepada mereka untuk mengetahui aspirasi itu. Memang ini semacam langkah yang terlambat, tapi menurut saya tidak terlambat. Kita harus mengawali langkah ini, kan begitu kan? Apa yang dinilai dari paguyuban sendiri tentang Caimin? Sebenarnya mereka melihat bahwa Caimin itu adalah sosok yang selama ini memperjuangkan para petani. Beberapa kali kami melihat, walaupun di media, Caimin bertemu langsung, turun ke para petani-petani yang ada di Pulau Jawa. Nah, kami butuh gitu loh, sosok orang seperti itu. Caimin menurut kami bisa menerima aspirasi masyarakat kecil. Caimin bisa menerka apa keinginan kami, meskipun beliau ada di Jakarta. Tapi kami harap Caimin bisa turun ke Sampang untuk berdiskusi dengan kami. Harapan kami seperti itu. Kami akan kembali seusai jeda sejenak. Tribuners, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Gedung Mahligai 9 Bank Jambi hari ini telah diresmikan. Sebelumnya rencana peresmian akan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Namun karena berhalangan hadir, maka peresmian operasional kali ini dilakukan oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Jambi, Ade Setiawati yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Ade. Halo Mbak Mei. Ya, Ade, silakan dengan informasi Anda seperti apa suasana peresmian di sana? Di sini lagi tadi pagi sudah melakukan peresmian yang dilakukan oleh Al-Haris
sebelumnya itu akan dilakukan oleh Mendagri gitu karena namun karena beliau berhalangan hadir, itu akan dilakukan di minggu berikutnya yaitu penandatanganan prasasti begitu. Untuk suasana di sini sangat ramai sekali ya rekan Mi. Terima kasih. Ya, kemudian Ade, siapa saja yang turut hadir dalam peresmian Mahligai 9 Bank Jambi ini? Yang turut hadir di sini itu banyak sekali ya. Selain dari pemerintah Kota Jambi dan Provinsi, juga turut dihadiri oleh perwakilan BPD dari seluruh Indonesia, Prokopimda dan beberapa kabupaten di Provinsi Jambi. Gitu. Iya, Ade, kemudian gedung Mahligai 9 Bank Jambi ini terdiri dari berapa lantai dan apakah masyarakat umum selain nasabah bisa mengakses ke salah satu pelayanan dari gedung ini? Oke, gedung ini berjumlah 12 lantai dengan konsep office tower dan selain dari orang perbankan juga boleh masuk satu, kemudian di lantai 4 di sana ada food court dan ada 4 tenan yang sudah bekerjasama dengan Bank Jambi. Kemudian juga ada tempat gym, musola, dan untuk di lantai 2 dan 6-nya ada ballroom yang bisa disewakan. Kemudian di lantai 12 ada kafe tempat nongkrong. Ya, sebelum itu juga ada Bank 9 Jambi menyediakan jasa housekeeping dan security. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ade Setiawati atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Direktur Utama Bank Jambi. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini untuk masyarakat Jambi dan berlaku office tower. Office tower ya boleh disewakan menggunakan Berarti mulai hari ini bisa digunakan Pak ya? Boleh. Sudah dipersilakan oleh Pak. Harapannya dengan adanya gedung ini nih Pak? Ya, harapannya Bank Jambi semakin maju. Jadi gedung baru, kerja baru. Siap, terima kasih Pak. 5 siswa dan 1 pegawai Sekolah Menengah Teknologi Industri atau SMTI di Kota Bandar Lampung positif COVID-19. Pihak sekolah langsung memutuskan untuk menghentikan pembelajaran tatap muka dan menutup sekolah untuk sementara waktu. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Lampung, Bayu Saputra yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Bayu. Halo rekan Mei. Ya Bayu, silakan dengan informasi Anda bagaimana awalnya hingga bisa dideteksi ada 5 siswa dan 1 pegawai di SMTI yang terpapar COVID-19. Oke, terima kasih rekan Mei dan pemirsa Tribuners seluruh Indonesia. Dapat saya informasikan bahwasannya 5 siswa SMK SMTI Bandar Lampung terpapar COVID setelah mereka menghadiri ulang tahun dari sekolah setempat. Dan itu berdasarkan dari informasi Kepala Sekolah Bapak Farid Hardiana yang telah menyampaikan bahwasannya ada 5 siswa dan 1 pegawai yang terpapar COVID. Begitu rekan Mei. Ya, kemudian apa saja langkah yang dilakukan oleh pihak sekolah dan bagaimana juga sikap dari pemerintah Kota Bandar Lampung? Oke, dari begitu terpaparnya COVID, 5 siswa tersebut sejak kemarin sampai dengan 2 pekan ke depan, sekolah mengikuti instruksi dari pemerintah Kota Bandar Lampung dan pemerintah Provinsi Lampung bahwasannya untuk kegiatan belajar mengajar yang semula dilakukan secara pembelajaran tatap muka secara terbatas sampai dengan 2 minggu ke depan kembali lagi ke belajar daring. Begitu rekan Mei. Iya, kemudian Bayu, selain di SMTI ini, apakah di sekolah lain juga ada siswa yang diketahui positif COVID-19? Iya, rekan Mei, kemarin kami juga mendapatkan informasi dan langsung turun ke lapangan dan mewawancarai juga Kepala SMA 1 Bandar Lampung, Pak Ngimron Prasadi, dan di sana didapati ada 3 siswa yang terpapar setelah swab antigen dan dilakukan pengecekan
secara mendalam oleh Dinas Kesehatan Bandar Lampung. Dan selain itu, selain SMA 9, ada juga SMA 1, 3 orang tersebut dan 1 guru. Ada juga di SMA 9 Bandar Lampung ada 4 siswa yang terpapar COVID-19 dengan hasil reaktif saat di swab. Dan kemudian di SMA 13 Bandar Lampung juga ada 1 orang yang terpapar COVID-19. Nah, setelah banyaknya siswa yang terpapar virus COVID ini, melalui surat edaran yang dikeluarkan oleh Bapak Sulpakar selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, mengeluarkan surat edaran bahwasannya semua siswa di lingkup kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung harus diliburkan sampai dengan 2 pekan ke depan. Kemudian tadi juga saya mewawancari secara khusus bersama Bapak Tommy selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Ketika nanti 2 pekan ke depan ada lagi yang terpapar COVID, maka akan dilanjutkan untuk belajar dari rumah atau BDR. Begitu rekan Mei dan Tribuners. Ya, baik. Terima kasih Bayu Saputra atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kabak TU SMK SMTI Bandar Lampung. Berikut tayangannya untuk Anda. Waktu hari Jumat kemarin, kita adakan tracing untuk siswa. Jadi ada positif 1 siswa. Nah, kemudian kita adakan terus untuk tracing setiap harinya. Ada 3 kelas siswa, kira-kira 3 kelas itu sejumlah 60 siswa ya per hari. Di awal ada 1 siswa positif, kemudian kita lakukan terus. Nah, di hari Rabu kemarin itu ada 4 siswa positif. Nah, langkah antisipasi kami selaku dari pihak sekolah, kami kemarin langsung menghubungi ke Satgas COVID Kota, itu bertemu dengan Pak Samsul ya. Jadi diarahkan untuk kami langsung untuk tutup sekolah, untuk tatap mukanya diberhentikan dulu. Jadi setelah itu kami ambil langkah antisipasi, mulai dari hari Kamis Jumat ini kita liburkan untuk siswa pembelajarannya, baik itu teori maupun praktikum. Nah, itu sampai dengan hari Minggu depannya. Untuk hari Seninnya nanti kita tunggu informasi keputusan dari dinas kota provinsi terkait untuk keputusannya bagaimana. Nah, dari berdasarkan hasil konferensi pers tadi, Pak, bahwa wali kota menutup untuk sementara PTM ditunda sampai 2 minggu ke depan. Gimana untuk SMTI sendiri, Pak? Kalau kami sifatnya mengikuti aturan dari provinsi, Pak. Bagaimana keputusannya kami ikut. Karena kami juga untuk kesehatan siswa sama pegawai kan itu jadi prioritas kami untuk selaku sekolah. Lalu Pak, tadi kan ada dari 1 siswa ya Pak, yang di tracing berapa banyak? Berapa banyak yang Jadi total siswa yang sudah kita tracing itu sebanyak kurang lebih 250 siswa. Iya. Dari 250 itu yang positif yang 5 tadi? Iya, positif 5, kemudian ada pegawai 1. Iya. Itu guru atau tenaga? Itu tenaga kependidikan, Pak. Tapi beliau sampai saat ini sudah isolasi mandiri di rumahnya. Kita ada 6 orang ya Pak di SMTI ya Pak? Iya. Iya. Ada langkah kayak misalkan desinfektan dan lain sebagainya nggak sih Pak? Oh ya. Setelah ada konfirmasi positif, kami langsung mengadakan tindakan preventif. Salah satunya ya penyemprotan desinfektan di setiap ruang kelas, seluruh kelas kami desinfektan, karena kami sendiri memang sudah menyediakan sampai sejauh itu untuk desinfektan maupun tes suhu badannya. Capaian vaksinasi COVID-19 dosis pertama di Tanah Tidung telah mencapai 84,96%. Sedangkan masyarakat Tanah Tidung yang sudah mendapat suntikan dosis kedua, yakni sebanyak 57,50%. Namun dari total sasaran 19.371 peserta vaksinasi COVID-19 di Tanah Tidung, capaian vaksinasi kategori lansia masih di bawah 60%. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltara, Risnawati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Risna. Halo, Mei.
Ya, Risna, silakan dengan informasi Anda dengan capaian tersebut, berapa total lansia yang telah divaksin? Ya, untuk lansia di Tanah Tidung yang sudah divaksin dosis pertama itu mencapai 450 orang atau baru 44,60%, sementara untuk dosis 2-nya baru 304 orang atau 30,13%, sementara dosis vaksin boosternya sendiri baru mencapai 2 orang atau 0,20%. Nah, untuk kategori ini sangat rendah dibandingkan dengan kategori-kategori peserta vaksinasi lainnya. Bahkan untuk vaksinasi anak usia 6-11 tahun di Tanah Tidung sendiri yang baru kick off tanggal 17 Januari lalu sudah mencapai 50%, seperti itu, Mei. Iya, kemudian apa kendala yang dihadapi Satgas COVID-19 di Tanah Tidung sendiri? Ya, untuk kendalanya masih sama seperti sebelum-sebelumnya, itu cukup banyak lansia yang ada di Tanah Tidung yang masih enggan untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Bahkan mereka berpikir bahwa vaksinasi ini hanya diperuntukkan untuk masyarakat atau pelaku perjalanan atau masyarakat yang ingin keluar daerah, seperti itu, Mei. Kemudian juga kendala komorbid yang kebanyakan dimiliki lansia di Tanah Tidung juga menjadi kendala dari Satgas COVID-19 Tanah Tidung. Namun untuk mengatasi itu, Satgas COVID-19 Tanah Tidung gencar melakukan sosialisasi mengenai vaksinasi COVID-19 kepada lansia-lansia yang ada di Tanah Tidung. Kemudian juga vaksinasi di Tanah Tidung gencar dilakukan setiap harinya di wilayah-wilayah yang ada di Tanah Tidung itu sendiri. Seperti itu, Mei. Iya, kemudian Risna, bagaimana terkait ketersediaan vaksin di Tanah Tidung? Ya, untuk ketersediaan vaksin di Tanah Tidung sendiri hingga tanggal 3 kemarin itu masih tersedia 5.042 dosis, yang mana dari 5.042 dosis ini dari 2 jenis vaksin COVID. Pertama ada Sinovac dengan total dosis 4.430, kemudian ada juga vaksin Pfizer sebanyak 612 dosis. Untuk hari ini juga total dosis yang digunakan maksud saya ada digunakan dari total 5.048 tersebut. Namun untuk total yang digunakan hari ini belum kita ketahui berapa karena belum ada konfirmasi kepada koordinator vaksinasi COVID-19 Kabupaten Tanah Tidung. Seperti itu, Mei. Ya, baik. Terima kasih Risna atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat terus berjalan. Tepatnya sejak awal Januari diketahui proses PTM di Kabupaten Sekadau, khususnya untuk PAUD, SD, dan SMP sudah berlangsung. Sejak saat itu juga belum ditemukan adanya kasus COVID-19 di klaster sekolah, baik itu siswa maupun guru. Untuk detail informasinya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Pontianak, Marpina Sindika yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Marpina. Ya, halo. Halo Marpina. Iya, halo rekan Mei. Iya Marpina, silakan dengan informasi Anda seperti apa mekanisme PTM di sekolah-sekolah di Kalimantan Barat ini. Ya,
Terima kasih rekan Mei. Jadi memang untuk pembelajaran tatap muka sudah dimulai di Kabupaten Skadau sejak bulan Januari lalu, dan ini juga dilakukan karena Kabupaten Skadau hingga saat ini nihil kasus COVID-19 dan juga sudah direkomendasikan untuk melaksanakan PTM. Nah, untuk prosesnya ini setiap sekolah ini mulai dari PAUD, SD, dan SMP yang merupakan kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Skadau itu sudah membuka 100% sekolah untuk melaksanakan PTM, namun PTM-nya tidak 100%. Artinya dalam pembelajaran ini setiap kelas hanya diberikan waktu 2 jam per hari, kemudian 3 kali pertemuan dalam seminggu. Nah, untuk siswa dalam satu kelas juga dibagi dalam beberapa kelompok. Biasanya ini 2 kelompok dengan jumlah siswa 15-16 orang per kelompok atau per sekali pertemuan pembelajaran. Nah, kemudian juga untuk penerapan protokol kesehatan, para siswa juga diwajibkan menggunakan masker juga untuk para gurunya. Kemudian sebelum memasuki kelas juga siswa akan dilakukan pengecekan suhu tubuh. Nah, untuk fasilitas lain seperti wastafel juga sudah disediakan di setiap depan kelas. Salah satu contohnya di SDB Slamet Riyadi Skadau, di mana proses pembelajaran ini menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Begitu, Mei. Ya, kemudian apakah semua siswa sudah mengikuti PTM di sekolahnya masing-masing? Nah, walaupun memang PTM ini sudah dilaksanakan sejak Januari, namun masih ada beberapa orang tua siswa yang tidak mengizinkan anaknya untuk mengikuti PTM. Nah, biasanya di beberapa sekolah ini terdapat 5 hingga 10 siswa yang orang tuanya masih tidak memberikan izin, karena memang sebelum melaksanakan PTM, orang tua siswa diminta untuk membuat surat pernyataan bahwa mengizinkan anaknya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Nah, namun bagi yang tidak ini, tetap bisa mengikuti pembelajaran seperti teman-teman yang lain dengan cara yang berbeda. Begitu. Halo rekan Mei. Iya, Marpina, bagaimana kemudian proses pembelajaran bagi para siswa yang tidak diizinkan untuk mengikuti PTM ini? Nah, bagi para siswa yang tidak diizinkan oleh orang tuanya untuk mengikuti PTM ini, setiap sekolah mempunyai kebijakan tersendiri. Kalau untuk di SDB Slamet Riyadi Skadau ini, guru tetap memberikan pembelajaran secara daring. Artinya, selain PTM, siswa-siswa yang tidak diperbolehkan mengikuti PTM juga bisa mengikuti pembelajaran, namun secara daring saja. Nah, ini pun jika memang gurunya mampu untuk melakukan atau memberikan pembelajaran tersebut. Jika tidak, maka pihak sekolah dan orang tua siswa akan koordinasi lagi terkait proses pembelajaran yang diperbolehkan bagi anak-anak tersebut. Begitu, Baik, terima kasih Marpina atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Sekolah SDB Slamet Riyadi serta PLT Kabid PTK Dinas Pendidikan Kabupaten Skadau. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini kemarin dengan situasi COVID, jadi begitu masuk tahun ajaran baru bulan Juli, jadi kami itu 1 bulan merancang dulu bagaimana pelaksanaan PTM terbatas di situasi COVID ini. Jadi kami rancang kurang lebih 1 bulan, di situ kami bentuk tim gugus tugas tingkat sekolah, kemudian juga kami mempersiapkan berkaitan dengan persiapan itu salah satunya SOP, Standard Operational Procedure seperti ini, yang mana SOP ini kami lengkapi dengan beberapa data. Salah satunya yang pertama kami menyurati Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan kami surati memberikan tembusan ke berbagai elemen yang berkaitan dengan situasi COVID, salah satunya Satgas COVID tingkat kabupaten, di mana di situ wakilnya adalah bupati sendiri, kemudian juga ketua yayasan, kecamatan, dan Ramil, Kapolsek, Kapolres,
kemudian segala pengawas kami berikan semua SOP ini. Setelah SOP ini lengkap, kami yang penting kunci awalnya itu berdasarkan SKB 4 Menteri itu, kami minta pernyataan orang tua siswa. Dengan adanya pernyataan dari orang tua siswa, makanya kami berani melakukan PTM terbatas. Tapi jika ada orang tua yang belum berkenan untuk buat surat pernyataan, kami juga tidak memaksa. Tetap memberikan layanan. Dilakukan sudah, cuma kita di sekolah itu punya jadwal Pak. Dari kesehatan itu sudah menjadwalkan kita, tidak setiap hari, misal stay giliran gitu, sudah mulai. Banjir dengan ketinggian 1,5 meter terjadi di depan City Mall Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulung, Sumatera Selatan. Banjir ini mengakibatkan aktivitas warga di lokasi banjir lumpuh. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, manajemen City Mall Batu Raja pun tidak beroperasi 1 hari penuh. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Sriwijaya Post, Leni Juwita, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Leni. Halo rekan Mai. Iya Leni, silakan dengan informasi Anda, dampak apa saja yang ditimbulkan akibat banjir di depan City Mall Batu Raja ini? Baik rekan Mai, peristiwa banjir yang terjadi di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di depan City Mall Batu Raja, menimbulkan beberapa dampak. Pertama, lalu lintas di sepanjang jalur itu menjadi lumpuh, sehingga kendaraan-kendaraan roda 2 maupun roda 4 tidak bisa melewati jalur tersebut. Kemudian mal yang merupakan tempat berbelanjanya orang Batu Raja itu menjadi tidak bisa dilewati, sehingga pihak manajemen City Mall Batu Raja terpaksa harus menutup operasional City Mall selama 2 hari. Begitu rekan Mai. Ya, kemudian langkah apa saja yang dilakukan untuk mengatasi banjir ini, Leni? Baik rekan Mai, jadi banjir ini memang merupakan yang tertinggi sepanjang tahun ini, sepanjang dari berdirinya City Mall ini belum pernah terjadi banjir setinggi ini. Jadi untuk mengatasi banjir yang cukup tinggi ini, pertama itu masalah lalu lintas, dilakukan rekayasa lalu lintas, pihak kepolisian Satlantas Polres Oku menutup jalur sepanjang Jalan Ahmad Yani, khususnya menuju City Mall. Jalur dialihkan melalui jalur alternatif di Jalan Pancur, di Jalan Lintas Sumatera, dan jalan alternatif lingkar Kota Batu Raja. Kemudian langkah-langkah upaya pengeringan dilakukan oleh tim terpadu yang terdiri dari Damkar, BPBD, PUPR, dan dibantu oleh pihak City Mall sendiri dengan mengerahkan 50 personel Damkar dan mensiagakan 4 unit mobil damkar untuk menyedot dan mengeringkan air. Kemudian disiagakan juga 6 unit pompa air untuk mengeringkan banjir yang menggenangi wilayah tersebut. Upaya pengeringan sendiri membutuhkan waktu 1 hari penuh, kemudian dilanjutkan keesokan harinya pembersihan di lokasi sisa-sisa banjir. Begitu rekan Mei. Ya, kemudian Leni, apa yang menjadi penyebab banjir yang terjadi di depan City Mall ini? Baik rekan Mei dan pemirsa Tribuners, kita informasikan bahwa di depan City Mall ini merupakan daerah patahan, jadi posisinya memang terendah dibandingkan di bagian hulu dan bagian hilirnya. Jadi semua air dari beberapa area itu masuk ke depan City Mall ini. Nah, sehingga air yang sudah tergenang ini sulit sekali untuk hanyut, karena sebenarnya di depan City Mall itu memang sudah dibangun drainase yang cukup besar. Air dari semua tempat yang daerah tertinggi kemudian mengalir ke situ. Ada 3 titik drainase di wilayah tersebut. Selain mulut drainase yang menangkap air-air yang masuk, kemudian dialirkan
ke bak drainase pengontrol. Dari bak drainase pengontrol ini ada yang lokasinya di samping City Mall, kemudian dialirkan ke drainase yang paling besar, itu dengan kedalaman sekitar 12 meter, kemudian dilanjutkan ke pelepasan ke Sungai Ogan. Nah, kendalanya saat ini belum ditemukan di titik mana terjadi sumbatan, apakah di mulutnya atau di bak pengontrol atau di bak pelepasan. Jadi pihak City Mall sendiri sudah berupaya mendatangkan alat berat untuk menggali tempat yang diperkirakan terjadi penyumbatan air. Pihak City Mall sendiri dari manajemen dari Jakarta mengirimkan teknisi dari yang akan mengerjakan penggalian tempat-tempat yang diperkirakan menjadi sumbatan air sehingga banjir ini tidak terulang kembali. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Leni Juwita atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah mewawancarai beberapa pihak terkait. Berikut tayangannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang. Ini kemarin terjadi yang hujan dengan intensitas tinggi dimulai pukul 17.00 lebih kurang, mengakibatkan sebagian jalur jalan di depan City Mall ini tergenang air. Setelah kita telusuri bahwasanya drainase pembuangan air yang di depan City Mall ini tidak berfungsi. Ya, oleh karena itu BPBD dibantu bersama damkar, dibantu oleh PAM melakukan upaya penyedotan air, pembuangan air di depan City Mall ini sebagai upaya sementara. Namun demikian, upaya selanjutnya berupaya permanen, mungkin pihak City Mall dengan instansi yang terkait melakukan penelusuran apa yang menyebabkan penyumbatan itu dan membongkar saluran air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami informasikan bahwa beberapa waktu yang lalu, tepatnya kemarin lebih kurang pukul 17 sore hari, terjadi hujan lebat di Kota Batu Raja, mengakibatkan terjadinya banjir di depan City Mall di Desa Tanjung Baru, tepatnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Kaitan dengan tindak lanjut daripada kami selaku petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Oku berupaya untuk menyedot air ini supaya cepat kering, begitu maksudnya. Karena kami lihat ya sampai saat ini air masih tetap tinggi, dan kalau tidak diupayakan penyedotan tentunya akan sulit untuk dapat kering. Kami berusaha semaksimal mungkin dengan mengerahkan lebih kurang 4 kendaraan damkar, ditambah dengan rekan-rekan kita dari BPBD, dari Pol PP, dari PUPR dan sebagainya, dengan harapan supaya air ini akan segera dapat kita keringkan, dengan harapan semoga aktivitas masyarakat terutama pengguna jalan dapat berjalan bagaimana mestinya. Terima kasih. Untuk pengeringan ini saya rasa karena volumenya ini besar, saya rasa mungkin bisa 1 hari mungkin lebih kurang. Yang kita turunkan ini lebih kurang 50 orang dari damkar, ditambah dengan dari BPBD lebih kurang juga ini kami lihat banyak ini. Yang kita baca 6 air, baik dari kita maupun dari wabarakatuh. Selamat pagi. Kami perwakilan dari manajemen City Mall Batu Raja pertama-tama mengucapkan terima kasih atas bantuan support dan masyarakat yang mana memang tadi malam sekitar pukul 17.00 sore ya terjadi hujan lebat di Batu Raja. Nah, hujan lebat ini mengakibatkan terjadinya genangan air atau banjir pas di depan City Mall Batu Raja. Genangan air ini berlangsung dari malam sampai pagi. Di City Mall Batu Raja mengambil beberapa langkah cepat untuk mengurangi intensitas banjir ini. Yang pertama, tadi malam kita sudah melakukan koordinasi dengan BNPB untuk melakukan penyedotan sehingga terjadi pengurangan banjir dengan menggunakan pompa, 2 pompa besar. Ditambah pompa yang disediakan oleh City Mall, ada 3 pompa sibel untuk menyedot air. Tapi memang berjalannya waktu, hujan reda,
sehingga pagi ini masih terjadi banjir. Berusaha keras untuk melakukan penanganan banjir tersebut. Itu dari kami manajemen. Kemudian kita juga menganalisa dan melihat kemungkinan ada terjadi penjembatan di gorong-gorong yang gorong-gorong dari jalan utama itu adanya di bawah gedung City Mall. Kita harus lihat kondisinya seperti apa di bawah karena kedalaman itu kedalaman 12 meter. Langkah kita lakukan hari ini adalah kita menyiapkan ekskavator. Kita sudah terjunkan, kebetulan lagi on the way, belum sampai di lokasi. Nanti itu akan kita lakukan pengurukan, kita lakukan pengecekan, kemudian bisa kita lakukan action cepat untuk mengurangi banjir. Ini tetap bisa kita atasi agar ini tidak terjadi terulang lagi banjir. Yang kita lakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena kondisi di depan masih banjir, kita juga tidak melakukan jam operasional. Artinya mall kita untuk hari ini kita tutup untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu cepat selesai. Pengan air dari depan City Mall sebelah kiri, sebelah kanan, dan di depan City Mall seluruhnya kan tumpuannya di depan City Mall. Ya. Tumpuan air dari masyarakat itu adanya di depan City Mall. Kemudian air pembuangannya ke sungai, gorong-gorongnya itu ditempatkan di bawah gedung City Mall. Kedalaman 12 meter. Berapa lebar? Kalau lebar gorong-gorongnya 120. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda. Selesai jeda sejenak, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya biasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya biasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa Terima kasih Anda masih menyaksikan Live Update.
3 Jenderal Negara Islam Indonesia atau NII yang sebelumnya pernah mengibarkan bendera NII di Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut kini ditampilkan ke publik oleh Polres Garut. Ketiga jenderal itu yakni Sodikin, Ujer, dan Jajang Koswara, warga Kecamatan Pasirwangi. Berkas penyidikan kasus pengibaran bendera NII itu sudah lengkap, kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Garut. Setelah melakukan serangkaian penyidikan, Kapolres Garut juga menemukan fakta-fakta terkait pengibaran bendera NII tersebut. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jabar, Sidki Al-Ghifari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Sidki. Halo, selamat siang Mei. Ya, selamat siang. Silakan dengan informasi Anda bagaimana kronologi penangkapan 3 jenderal NII ini. Baik Mei, ini pertama kali terjadi di tahun 2021 ya. Kita sempat menginformasikan juga dulu di live update Tribun News bahwa ada 3 orang warga Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut yang mengibarkan bendera NII di Kecamatan Pasirwangi. Kemudian Polres Garut beserta Satgas Anti Radikalisme Kabupaten Garut mengusut tuntas kasus tersebut, dan pada bulan akhir 2021 maksud kami, ketiga orang tersebut yakni Ujer, Sodikin, dan Jajang ini berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Kemudian ketiganya di proses hukum, dan di awal tahun 2022 ini ditampilkan ke publik karena berkasnya udah P21, maksudnya sudah lengkap dan sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Garut untuk segera dipersidangkan. Memang ini sebelumnya viralnya video pengibaran bendera NII ini menyusul adanya puluhan remaja di Garut, yakni di Kelurahan Sokamentri, Kecamatan Garut Kota ini, yang diduga terpapar paham radikalis dari negara Islam Indonesia. Begitu, Mei. Iya, kemudian dengan cara apa mereka ini menyebarkan paham radikal dari NII? Jadi memang mereka ini menyebarkan lewat media sosial ya, akun YouTube dengan channel bernama Perkesit 85. Kemudian di sana terdapat puluhan video menyebarkan ajaran-ajaran NII dan bagaimana mereka secara detail menjelaskan di akun YouTube tersebut bagaimana dan apa maksud dari negara Islam Indonesia ini, Mei. Ya, kemudian apakah ada jenderal-jenderal lain yang masih buron? Baik, Mei. Bupati Garut tadi sempat kami wawancarai bahwa memang saat ini belum ditemukan atau tidak ada jenderal-jenderal lain dari ketiga jenderal ini. Karena ketiga jenderal ini diangkat langsung oleh pemimpin mereka, yaitu Sen Komara, yang disebut sebagai presiden atau panglima dari negara Islam Indonesia yang berada di Kabupaten Garut. Yakni sekarang memang Sen Komara ini sudah dikabarkan meninggal dunia pada tahun 2020 yang lalu, dan ketiga jenderal ini diberi mandat oleh pemimpin mereka, yaitu Sen Komara, untuk melanjutkan perjuangan dari negara Islam Indonesia di Garut. Bahkan dalam video pengibaran bendera NII ini pun mereka mengajak seluruh negara termasuk PBB dan Gedung Putih Amerika untuk bergabung bersama negara Islam Indonesia yang mereka sebut sebagai Madinahnya di Garut. Kemudian dari wasiat itulah, jadi si akun YouTube ini dibuat oleh pemimpin mereka, yaitu Sen Komara. Jadi pemimpin mereka mewasiatkan kalian bertiga diangkat menjadi jenderal atau panglima, kemudian teruskan perjuangan saya, begitu kata Sen Komara, untuk melanjutkan perjuangan dari negara Islam Indonesia. Kemudian mereka secara aktif dari tahun 2020 hingga 2021 mengupload konten-konten ajaran-ajaran negara Islam Indonesia. Baik, Mei. Ya, kemudian Sidki, terkait isu adanya ASN di Garut yang terpapar NII, apa kemudian langkah yang dilakukan oleh Satgas Anti Radikalisme?
Baik, Mei. Isu itu tadi disebutkan oleh Bupati Garut, Rudi Gunawan, bahwa saat ini pihaknya sedang berkoordinasi, bahkan tim Densus 88 juga sudah pernah ke Kabupaten Garut untuk menyelidiki isu ini, karena memang pernah ada aksi besar yang melibatkan ormas ataupun ulama di Kabupaten dan Polres Garut bersama Forkopimda lainnya. Jadi memang ini kasus NII ini mencuat dari tahun yang lalu, termasuk deklarasi Presiden NII yaitu Sensen Komara yang saat ini sudah meninggal dunia, dan saat ini pemerintah Kabupaten Garut tengah serius untuk menanggulangi atau maksud kami untuk memberantas dari orang-orang yang terpapar paham radikalisme dari NII ini. Kemudian dari akun-akun YouTube juga, di sana di akun yang tadi kami sebutkan bahwa ada penyebaran lewat YouTube, ada beberapa ratus subscriber yang ada di YouTube, itu juga akan diselidiki oleh pihak kepolisian. Nantinya kasus ini akan dikembangkan apabila memang ada pengikut-pengikut lain yang terpapar paham dari NII. Baik, Mei. Baik, terima kasih Sidki atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Garut. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini yaitu adalah pasal 110 ayat 1 KUHP junto 107 ayat 1 KUHP terkait masalah makar, dan kemudian adalah pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 untuk undang-undang terkait masalah informasi dan transaksi elektronik. Dan kemudian termasuk juga adalah pasal 24 huruf D junto pasal 66 undang-undang terkait masalah bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Ini terkait masalah penodaan terhadap lambang negara. Ancaman maksimal adalah pidana penjara 15 tahun. Sekian, terima kasih. Mereka sudah dibuktikan. Kenapa? Mereka sudah jadi Mereka menyatakan bahwa mereka sudah NII sejak keturunan. Dan mereka melakukan propaganda ini melanjutkan perjuangan dari Bapak Sensen Komara dari sejak tahun 2019 dengan membuat akun media sosial dan sudah menerbitkan 57 video. Untuk videonya itu motifnya apa? Motifnya tadi itu melanjutkan amanah perjuangan untuk kaitan dengan pendirian negara Islam Indonesia. Pengikutnya sudah banyak kan? Untuk saat ini masalah pengikut tentunya menjadi langkah-langkah penyelidikan lebih lanjut. Ya, di satu sisi kami akan mencoba untuk melihat peminat-peminat dari akun media sosial tersebut, dan termasuk juga orang-orang atau yang berada di sekitar tersangka ini. Untuk saat ini kami akan koordinasi dengan pihak Kominfo untuk supaya menonaktifkan akun ini dan melakukan langkah penyelidikan. Ada keterkaitan nggak dengan sebelumnya di desa? Nah, ini tentunya akan menjadi pendalaman kami berserta dengan Satgas Penanggulangan Toleransi dan Radikalisme Kabupaten Garut. Ini mau pengakuan awal? Untuk saat ini yang bersangkutan belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait hubungan dengan kejadian yang disebut. Jabatannya ini sebagai jenderal. Tiga-tiganya jenderal. Bintang berapa, Pak? Mungkin barangnya lebih lanjut bisa disampaikan. Mantan calon wali kota Pematang Siantar pada Pilkada tahun 2016, Sujito, divonis seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Simalungun pada Kamis 3 Februari. Ia terbukti dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap korbannya, Mara Salem Harahap, wartawan lokal di Siantar. Putusan seumur hidup juga dijatuhkan kepada karyawannya, Yudi Fernando Pangaribuan, yang membantu proses pembunuhan Mara Salem Harahap. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Alija, wartawan Tribun Medan yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Alija. Ya, halo Mei. Ya, silakan dengan informasi Anda seperti apa jalannya sidang perkara pembunuhan yang melibatkan mantan calon wali kota Pematang Siantar ini. Ya, perlu saya laporkan setelah sempat tertunda 1 pekan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang dipimpin oleh Ferayati Magdalena, sekaligus Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, memutus menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap Sujito yang merupakan mantan calon wali kota Pematang Siantar pada tahun 2016. Putusan yang sama juga diberikan kepada karyawan Sujito, yaitu Yudi Fernando Pangaribuan.
Majelis Hakim dalam putusannya mengatakan bahwa pertimbangan yang menjadi pemberatan bahwasannya perbuatan kedua terdakwa telah terbukti meresahkan masyarakat, menghilangkan nyawa orang lain, dan belum terjadi perdamaian dengan keluarga. Kemudian ada pun hal yang meringankan, kedua terdakwa menyesali perbuatannya. Nah, perlu saya sampaikan juga, dalam kasus ini ada salah satu terdakwa lainnya yang merupakan oknum prajurit TNI yang merupakan eksekutor penembak terhadap Masal pada tahun 2020 yang lalu, di mana pelaku yakni eksekutor Praka Waludin Setiagian telah meninggal dunia lebih dulu. Demikian, Mei. Iya, kemudian bagaimana sikap Sujito setelah mengetahui dirinya dinyatakan bersalah dan divonis seumur hidup? Nah, setelah membacakan putusan mendengarkan putusan dari Majelis Hakim, penasihat hukum akan banding dalam 7 hari ke depan. Sebelumnya dalam bahwa saja Mara Salim Harahap, mereka hanya berupaya memberikan shock terapi karena Marsal selama menjadi wartawan itu kerap membuat pemberitaan negatif tentang tempat hiburan malam yang dimiliki oleh Sujito. Begitu, Mei. Ya, kemudian bagaimana reaksi dari keluarga korban setelah mengetahui Sujito ini divonis seumur hidup? Nah, dalam persidangan juga, Mulia, istri almarhum Mara Salim Harahap juga hadir dalam persidangan agenda putusan, di mana setelah putusan diketahui bahwa Sujito telah dihukum seumur hidup, Mulia menyampaikan dirinya merasa ikhlas. Kemudian beliau juga menyampaikan rasa terima kasih terhadap personil kepolisian, kejaksaan hingga hakim dan wartawan yang mengikuti kasus ini berjalan hingga sampai hari ini. Beliau juga memohon maaf apabila ada kesalahan yang dilakukan suaminya, almarhum Mara Salim Harahap selama hidup, dan memohon didoakan untuk kehidupan yang lebih baik lagi ke depannya. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Alija atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan istri korban pembunuhan. Berikut tayangannya untuk Anda. Pertama-tama, apapun keadaan kami tetap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian, kepada rekan-rekan media yang sudah membantu mengawal kasus ini dari awal sampai ke vonis. Saya bersyukur masih bisa. Kapal keruk Singkep 1 milik PT Timah Tbk terbakar pada Kamis 3 Februari. Bagian kapal yang terbakar adalah bagian atap kapal akibat percikan api dari alat las. Asap tebal juga sempat terlihat dari kejauhan yang disaksikan warga di sekitar Muara Air Kantung. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Dedi Marjaya, wartawan Bangka Pos yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Dedi. Halo, Mei. Selamat siang. Iya, selamat siang, Dedi. Silahkan dengan informasi Anda, bisa dijelaskan apa yang menjadi penyebab kebakaran ini? Ya, kemarin siang, Kamis kemarin sekitar pukul 11, kapal keruk penambang timah milik PT Timah Tbk terbakar di laut sekitar Air Kantung, sekitar 2 mil dari daratan. Udara Polda Bangka Belitung yang ada di Air Kantung serta Pos Angkatan Laut Lanal Bangka Belitung segera menuju TKP untuk melakukan pengecekan. Namun saat berada di kapal keruk itu sendiri, api sudah berhasil dipadamkan. Aparat penegak hukum yang hadir di kapal keruk kemudian memintai keterangan ABK dan didapati bahwa penyebab dari kapal itu sendiri terbakar bagian atapnya karena ada aktivitas pengelasan yang dilakukan oleh pekerja di sana untuk memperbaiki bagian kapal. Percikan api las itulah yang diduga memercik ke bagian atap sehingga terjadi kebakaran. Begitu, Meg. Baik, terima kasih Dedi Marjaya atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Polres Bangka. Berikut tayangannya untuk Anda. Baik, terima kasih. Memang tadi kami dengan Direktorat melakukan pengecekan
ke sana, saya dapat keluar dengan menggunakan speed sarana yang ada. Ternyata benar di sana setelah sampai di kapal Sigap 1, di sana diketahui ada bekas terbakar di bagian atap. Jadi api saat kami ke sana sudah aman, tidak ada lagi. Jadi yang terbakar di bagian atap yang diduga sementara sesuai keterangan dari ABK Wakapa itu ada aktivitas di atas pengelasannya. Nah, untuk korban jiwa tidak ada. Kerugian yang hanya di bagian atap aja. Jadi atap saya ketahui memang atap yang terbuat dari fiber. Ini tuh. Oke, siap. Harga jual minyak goreng di Kabupaten Kepulauan Talaut terpantau masih tinggi dan melebihi harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Dari penelusuran Tribun Manado pada Kamis 3 Februari, para pelaku usaha masih menjual dengan harga bervariasi mulai dari Rp25.000 per liter hingga Rp35.000 per liternya. Sementara minyak goreng bermerek yang dijual dalam kemasan 2 liter dibanderol dengan harga Rp50 hingga Rp55.000. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Ivan Mamentiwalo, wartawan Tribun Manado yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Ivan. Halo. Ya, Ivan, silakan dengan informasi Anda, dapat Anda deskripsikan secara singkat bagaimana keadaan terkait kenaikan minyak goreng yang mencapai Rp35.000 per liternya ini? Ya, baiklah rekan Mei. Dapat saya laporkan dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara, di mana untuk harga minyak goreng jenis premium dan minyak goreng jenis curah di Kabupaten Kepulauan Talaut mencapai Rp35.000 sampai Rp50.000, dan itu sangat berpengaruh pada kebutuhan masyarakat ya, terutama masyarakat yang ada di wilayah perbatasan seperti ini. Ya, rekan Mei. Iya, kemudian bagaimana peran pemerintah tentang melonjaknya harga minyak goreng di pasaran ini? Ya, oke, rekan Mei. Peran pemerintah saat ini, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut melalui Dinas Perindak dalam waktu dekat akan melaksanakan operasi pasar di beberapa toko dan pasar-pasar tradisional yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut untuk bertujuan untuk bisa mengontrol harga head atau harga eceran tertinggi yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut untuk bisa diseimbangkan dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, seperti itu. Iya, kemudian dengan kenaikan minyak goreng ini, bagaimana dampaknya terhadap masyarakat dan juga pelaku usaha di wilayah perbatasan, Ivan? Ya, oke, dengan adanya kenaikan minyak goreng saat ini sangat berdampak kepada pelaku-pelaku usaha kecil seperti rumah makan dan tempat-tempat usaha yang menggunakan minyak seperti itu. Jadi mereka, masyarakat di sini sangat berharap kepada pemerintah untuk bisa dalam arti bisa menindaki dan melihat dengan keadaan-keadaan seperti ini, dengan seperti kenaikan minyak goreng yang sudah tidak wajar seperti itu, rekan Mei. Ya, baik, terima kasih Ivan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan seorang warga dan seorang pedagang. Berikut tayangannya untuk Anda. Masyarakat sama dengan ya sepeda terpaksa lagi membeli. Yeah. Karena memang kebutuhan tuh ini, jadi tetap membeli biar mahal. Biar mahal gue. Iya. Cuma DP untung ini kopra lagi. Iya. Naik ke DP harga, jadi timbang lah 10 botol. Jadi dalam satu gardus berapa harganya dibeli? Kalau di kampung so 13 lah. Biasa cuma 10.000. Kali ini naik lah. Oh iya. Jadi isi berapa liter ini? Botol. Oh, botol. Botol yang aqua itu yang sedang. Ya, rata-rata kan kebanyakan orang kan membeli itu kan sesuai dengan apa yang bisa dijangkau. Seperti itu. Jadi memilih lebih baik beli Sofia ya, sama Urus yang galonan, karena mungkin keuntungan lebih besar dari
gitu ya, daripada bermerek ya, seperti Bimoli. Bisa dijangkau. Oh, bisa dijangkau oleh pembeli. 35 per liter Pak. Kalau untuk kemasan Bimoli atau merek lain? Sofian. Ya? Sofian. Ya, Sofian itu dijual berapa per liter Pak? Kalau per liternya apa? Yang 1 liter setengah itu 35. Harga pasaran sekarang. Kalau untuk minyak goreng curah 35 sampai rata-rata lah 35 ya. Kalau yang kecil yang cuman botol apa itu 15. Oke Pak, kalau untuk stok sendiri di toko-toko di Talaut Pak, apa masih ada? Untuk sementara ini ada, bisa memenuhi kebutuhan. Stok minyak goreng di sejumlah toko grosir dan pasar tradisional di Kabupaten Indramayu mulai menipis. Hal tersebut tampak saat inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah tempat yang dilakukan oleh petugas gabungan pada Kamis 3 Februari. Pemilik grosir mengaku untuk mendapat stok minyak goreng harus memesan jauh-jauh hari agar kebagian barang. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Handika Rahman, wartawan Tribun Cirebon yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Handika. Halo Mei. Iya, Handika, silakan dengan informasi Anda bagaimana kondisi dari komoditas minyak goreng di Indramayu. Baik, Mei, dapat kami informasikan ya bahwa stok minyak goreng di sejumlah toko grosir dan pasar tradisional yang ada di Kabupaten Indramayu sekarang ini stoknya mulai menipis. Hal tersebut terlihat dari sidak yang dilakukan oleh petugas gabungan dari Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, dan juga pihak kepolisian ke sejumlah toko grosir dan pasar tradisional yang ada di Kabupaten Indramayu sejak hari kemarin. Salah satunya itu petugas mendatangi pasar Jati Barang ya, di mana di sana terlihat hanya sebagian kecil toko yang masih menyimpan stok minyak goreng kemasan dan jumlahnya itu terbatas. Termasuk pula untuk minyak goreng curah ya, di mana di dalam sidak itu bahkan nyaris tidak ada pedagang yang menjual minyak goreng curah. Adapun menurut pengakuan para pedagang, minyak goreng curah di pasar tradisional Jati Barang itu sudah lama kehabisan stok dan belum ada pengiriman baru. Begitu. Ya. Iya, kemudian Handika, apakah para pedagang ini sudah menjual minyak goreng sesuai harga eceran tertingginya? Baik, untuk para pedagang sendiri memang sudah menjual harga minyak goreng sesuai dengan harga eceran yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu untuk minyak goreng kemasan senilai 14.000, untuk kemasan sederhana 13.500, dan minyak goreng curah itu 11.500. Dari hasil sidak itu semua pedagang sudah menerapkan harga yang sesuai head yang ditentukan oleh pemerintah. Petugas juga pada saat sidak turut menanyakan kepada para pembeli untuk memastikan apakah benar harga minyak goreng yang dijual pedagang sudah sesuai head, dan menurut pengakuan para pembeli pun harga minyak goreng sudah sesuai dengan. Ya, kemudian bagaimana upaya dari pemerintah atau kepolisian soal minyak goreng yang melelangka di Indramayu ini? Dari keterangan pihak Dinas Ketahanan Pangan, jadi hasil dari sidak yang dilakukan ini nantinya akan dilaporkan kepada Bupati Indramayu, di mana stok minyak goreng di Kabupaten Indramayu ini memang sudah mulai menipis. Hanya saja menurutnya untuk ketersediaan sendiri ini masih tergolong taraf aman ya, mengingat para pedagang pun saat ini sudah memesan kembali minyak-minyak goreng kepada agen distributor untuk segera dikirim dan dijual ke para pembeli. Sementara untuk dari pihak kepolisian sendiri rencananya akan terus melakukan penyelidikan dengan rutin menggelar sidak ke sejumlah toko grosir dan pasar tradisional yang ada di Kabupaten Indramayu.
hal ini untuk mengantisipasi bila mana adanya oknum nakal yang dengan secara sengaja melakukan penimbunan demi keuntungan pribadi. Begitu, baik. Baik, terima kasih Handika Rahman atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasih Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Indramayu. Berikut tayangannya untuk Anda. Dijelaskan Pak, ini hasil dari sidak hari ini gimana Pak? Hasil dari sidak hari ini, saya dengan bersama Satgas Pangan, Polres, Gajak, dan Ketahanan Pangan, hari ini mengunjungi gudang toko Sinar Jaya. Berbagai macam bahan pangan olahan ada di sini, termasuk salah satunya adalah minyak goreng. Ternyata memang di gudang kalau kita cek masih ada minyak goreng, namun dalam jumlah yang terbatas. Ketersediaannya dari dihitung hanya 38 dus. Satu dus hanya ada yang berisi 12 bungkus, ada yang berisi 6 bungkus. Ya. Harga per bungkusnya ini rata-rata dari gudang sebelumnya juga di pegangan jadi barang pokok ini harga rata-rata 13 sampai 14 per liter. Itu sudah ini belum Pak? Masih ada yang ngejual di harga lama nggak atau gimana? Untuk harga lama kan di atas 19.000 dah. Ya. Sudah tidak ada kelihatannya. Ya. Karena kan di tempat lain ini kita belum kita cek. Nah, yang kita simpulkan ternyata komoditas ini apa namanya? Minyak goreng. Minyak goreng ini yang ada itu yang kemasan, yang tidak ada itu yang curah. Jadi di pasar juga tidak ada yang curah, juga di toko-toko tidak ada yang curah. Stoknya sendiri Pak, untuk Indramayu sendiri masih aman minyak goreng? Saya kira cukup. Kalau kita lihat di beberapa toko termasuk di gudang ada stok kemasan, mereka juga kita tanya sedang memesan atau order ke produsen, itu sudah dilakukan namun belum dikirim. Mungkin pada waktunya akan dikirim. Upaya dari pemerintah sendiri Pak, ini kan mengingat sudah mulai ada kelangkaan ya sedikit demi sedikit, ini apa yang akan dilakukan pemerintah Pak? Kalau kami dari sisi ketahanan pangan, ini kan lembaga koordinasi ya. Jadi upayanya adalah pertama ya ini survei harga, ya, monitoring, memantau, kemudian melaporkan kepada pimpinan kami ya, dinas bupati. Nanti yang menindaklanjuti di dinas teknis seperti saudara dari dinas. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Meisada Sirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe,